Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Izinkan saya akan membacakan Warta Lisan GKI Kondomono Semarang Minggu 5 Juli 2020 demikian. Yang pertama, kita mengucap syukur bahwa dengan diizinkannya kita untuk melakukan ibadah tatap muka, maka direncanakan mulai minggu depan tanggal 12 Juli 2020 kebaktian minggu sudah dilaksanakan di gereja pada pukul 7 dan 9 pagi dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagai berikut. Pertama, karena kapasitas ruang kebaktian disarankan hanya maksimal untuk 50 orang, maka kebaktian pukul 7 diperuntukkan bagi anggota wilayah Bethsaida dan Efrata, sedangkan pukul 9 bagi wilayah Philadelphia, Kanaan, dan Jordan. Yang kedua, kebaktian hanya untuk anggota jemaat yang berusia 15 sampai dengan 60 tahun dan dalam keadaan sehat, tidak flu, tidak demam, serta tidak memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes, ginjal, kanker, jantung, gangguan pernapasan akut, dan yang sejenis dengan itu. 3. Dalam 14 hari terakhir tidak berpergian keluar kota, secara khusus kota-kota yang berada dalam zona merah. Dari rumah harus sudah menggunakan masker. 5. Sesampai di gereja diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun. 6. Suhu tubuh akan dicek dengan batas maksimal 37,5 derajat Celcius. 7. Untuk persembahan, saudara sudah mempersiapkan dari awal dan dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan. Karena ketika masuk ke ruang kebaktian, saudara akan langsung memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Tempat duduk diatur berjarak 1 sampai 1,5 meter dan dimohon untuk tidak digeser. 9. Tidak diperkenankan bersalaman atau melakukan kontak fisik dengan yang lain, cukup dengan memberikan senyum dan salam namaste atau dengan melambaikan tangan. 10. Ketika kebaktian usai, diharapkan dapat segera meninggalkan tempat untuk menghindari kerumunan. Saudara dimohon memperhatikan dan mentaati protokol kesehatan tadi supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman serta tetap sehat. Warta yang berikutnya, persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 pukul 7 malam atau 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Kondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 16 ayat pertama dan ayat kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Supaya isi dunia mendengarkannya.
langit bumi, serta yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya untuk selama-lamanya. Amin. Damai dan kasih Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri penyertaan dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita melalui 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang mengatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. bersama-sama berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur atas cinta kasih, atas berkat-berkat dan penyertaan-Mu yang sampai saat ini masih kami alami, masih kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Tetapi kami mengakui juga, ya Tuhan,
Di dalam kami menikmati berkat-berkat cinta kasih dan penyertaan-Mu itu, kami masih kerap kali berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, menyakiti Tuhan, dan juga tidak jarang menyakiti hati sesama kami. Tuhan Yesus, perkenankanlah secara pribadi kami dengan sungguh-sungguh mengakui dosa dan salah kami. Tuhan, biarlah pengampunan-Mu membuat kami mampu semakin menikmati berkat cinta kasih dan penyertaan-Mu itu, dan membuat kami mampu mengalami pemulihan hidup, perbaikan hidup dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara, setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat yang mengatakan kepada kita demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, seperti seorang murid, mampukan kami Tuhan untuk belajar, meneladani, dan berperangai seperti Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan
merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, supaya kami semakin dimampukan untuk berperangai, untuk meneladani, untuk melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hidup kami. Perkenankanlah saat ini Tuhan, kami membuka hati kami, membuka kehidupan kami untuk mengerti, mendengar, dan memahami kehendak-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kehendak-Mu yang saat ini kami pahami dan kami mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membuka dan membaca sabda Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30 yang mengatakan kepada kita demikian, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang setia merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Saudara, ibu penjual tempe, setiap hari dia berjualan tempe dan tempenya sangat laris karena terkenal enak. Tetapi Bapak Ibu, pada suatu hari penjual tempe ini sakit sehingga dia kemalaman di dalam membuat tempe. Hasilnya, saudara, ketika pagi hari dia akan berangkat ke pasar, tempenya belum jadi, masih berupa kedelai. Jemaat Tuhan, ibu ini berdoa terus di sepanjang jalan, semoga ada mujizat kedelai itu berubah menjadi tempe ketika dia sampai ke pasar, sehingga tempe bisa dijual seperti biasa. Saudara, ketika sampai di pasar, apa yang terjadi? Ketika sang ibu itu melihat atau membuka tempe itu, ternyata tidak ada mujizat. Tempe belum menjadi tempe, masih berupa kedelai. Kemudian si ibu ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan, masih kedelai. Tuhan, aku berharap supaya kedelai ini segera menjadi tempe, sehingga sebelum siang hari tempe ini sudah bisa terjual habis. Saudara, ditunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 4 jam, sampai siang hari, ternyata kedelai itu belum berubah menjadi tempe, masih berupa kedelai. Lalu saudara, si ibu ini mulai marah, mulai kecewa, mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau tidak membuat mujizat terhadap kedelaiku ini? Mengapa sampai siang hari pasar sudah mulai sepi, tetapi kedelaiku masih belum menjadi tempe? Kemudian saudara, dengan hati yang kesal, sang ibu itu mulai mengemasi.
kedelai-kedelai yang belum berubah menjadi tempe dikemasi supaya bisa dibawa pulang. Tetapi saudara, tiba-tiba ada seorang ibu muda yang berteriak-teriak di pasar, "Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang menjual tempe yang belum jadi? Aku akan mengirim tempe itu keluar kota, ke rumah saudaraku, dan besok baru sampai." Harapannya ketika besok sampai, kedelai itu sudah ditempe dan tepat waktu bisa dimasak di sana. Kemudian sang ibu itu berubah dari rasa marah, dari rasa kecewa, berubah menjadi senang, bersukacita, dan berubah menjadi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong dirinya. Ada yang membeli tempenya yang belum jadi itu. Kemudian saudara, semua tempe yang masih kedelai itu diborong oleh sang ibu muda tadi, dan sang ibu penjual tempe itu pulang dengan bersukacita, pulang dengan penuh syukur. Jemaat Tuhan, Tuhan mempunyai cara tersendiri di dalam menolong umatnya. Tuhan punya waktu tersendiri di dalam menolong umatnya supaya mampu menyelesaikan pergumulan kehidupan, supaya mampu merasakan dan mengalami kelegaan demi kelegaan di dalam hidupnya. Saudara, lalu pertanyaannya, tentu kita ingin mengalami seperti penjual tempe tadi, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jalan keluar dari Tuhan tepat pada waktunya, dan kita bisa bersyukur. Caranya bagaimana, saudara? Yang pertama, saudara, mari kita menyadari bahwa setiap orang mempunyai setiap orang mempunyai beban hidupnya masing-masing. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa setiap orang punya beban, mempunyai salibnya masing-masing, kita tidak akan berpikir, aku kok menjadi orang yang paling menderita dunia ya. Tidak, karena aku punya masalah, orang lain pun juga masalah. Aku punya beban, orang lain pun juga punya beban di dalam hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara. Yang kedua adalah mari kita menjadi orang-orang yang setia, memikul kuk yang dipasang Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, memikul tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan itu merupakan hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Janganlah kita melarikan diri, janganlah kita menghindari dari segala beban kehidupan kita, tetapi dengan setia bersama dengan Tuhan Yesus kita menjalani, menyelesaikan dengan sabar dan tabah segala pergumulan, segala permasalahan yang harus kita tanggung di dalam kehidupan kita masing-masing. Setia memikul kuk yang dipasang Tuhan. Kemudian yang ketiga, mari kita setia juga belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, aku rendah hati. Saudara, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus, menjadi seorang yang lemah lembut, menjadi seorang yang rendah hati. Mengapa, saudara? Lemah lembut adalah sikap yang tidak terlalu ngotot. Lemah lembut adalah sikap yang tidak terlalu memaksakan kehendak kita, baik kepada Tuhan maupun kepada orang-orang sekitar kita. Lemah lembut adalah sikap yang senantiasa mampu menerima keadaan dan mensyukuri keadaan apapun itu dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian rendah hati, saudara. Rendah hati adalah sikap yang tidak menganggap diri paling. Rendah hati adalah sikap yang tidak merasa diri mampu menyelesaikan, mengerjakan segala sesuatu tanpa
pertolongan Tuhan maupun pertolongan orang-orang sekitar kita. Rendah hati adalah sikap yang mau menghargai, rendah hati adalah sikap yang mau membutuhkan Tuhan, membutuhkan orang lain, menghargai orang lain di dalam menghadapi pergumulan hidup dari hari ke hari. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita lemah lembut, ketika kita rendah hati, maka kita bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang sekitar kita, menyelesaikan, menjalani, dan mengangkat beban kehidupan kita masing-masing dengan baik. Kemudian yang keempat, saudara, mari kita datang dan mendekat kepada Tuhan Yesus. Artinya, saudara, kita membutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita mengakui bahwa Tuhan Yesus itu penting dalam kehidupan kita. Kita mengakui bahwa Tuhan Yesus berkuasa, punya kuasa yang lebih dibandingkan dengan kuasa kita, punya kemampuan yang lebih dibandingkan dengan kemampuan kita, mempunyai cara yang lebih baik dibandingkan dengan cara kita. Datang dan mendekat kepada Tuhan Yesus dan meyakini segala sesuatu yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita katakan, untuk kita lakukan adalah sesuatu yang lebih baik dan lebih indah dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga Bapak Ibu, asal mau terbuka dengan sabar menanti karya Tuhan, asal kita yakin cara kerja Tuhan lebih baik daripada cara kerja kita, maka saudara, akan ada kelegaan, akan ada ketenangan, dan juga kita pun juga semakin dimampukan Tuhan menjalani kehidupan kita dengan baik. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, agar kita terus mengalami pendampingan Tuhan, mari kita terus belajar kepada Tuhan Yesus, mendekat, terbuka, dan meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kelegaan demi kelegaan, jalan keluar demi jalan keluar, keberhasilan demi keberhasilan, kebahagiaan demi kebahagiaan akan senantiasa kita alami dalam kehidupan kita hari demi hari. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengingatkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, malah kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah hari Minggu yang boleh kami ikuti, kami nikmati saat ini. Dan biarlah pujian, doa, dan firman Tuhan memberkati kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk rencana beribadah kembali di gereja yang akan dimulai minggu depan tanggal 12 Juli 2020 jam 7 dan jam 9.
Biarlah Tuhan menyempurnakan persiapan-persiapan dan segala sesuatunya, sehingga ibadah konsep di gereja boleh berjalan berlangsung dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaat GKI Gondomono. Biarlah penyertaan-Mu, berkat dan cinta kasih-Mu, kekuatan-Mu tetap dirasakan dan dialami, sehingga hari-hari tetap dijalani dengan penuh semangat dan sukacita. Berdoa bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Berdoa bagi para medis, Tuhan juga beri imun yang kuat. Berdoa untuk pemerintah supaya kebijakan-kebijakan, supaya langkah-langkah boleh membuat keadaan Indonesia, keadaan Provinsi Jawa Tengah, dan khususnya Tuhan, keadaan Kota Semarang semakin baik dari hari ke hari. Berdoa untuk majelis jemaat dan para aktivis GKI Gondomono, biar tetap semangat dan Tuhan juga beri talenta sehingga tetap semakin kreatif di dalam melayani, baik di komisi-komisi maupun di wilayah-wilayah, sehingga pelayanan gereja Tuhan ini memberkati, menguatkan jemaat GKI Gondomono. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap semakin akrab, semakin mengenal dan semakin dekat satu dengan yang lain. Dan biarlah berkat-berkat-Mu juga tetap kami rasakan di sepanjang kehidupan keluarga kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa-doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang, atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa juga dititipkan kepada TU pada jam kerja atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Mari saudara, dengan sukacita kita berikan persembahan kita.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Engkau yang mengasihi orang yang memberi dengan sukarela, ya Tuhan, ajarilah kami oleh Roh-Mu agar kami mempersembahkan dengan hati dan doa. Karuniakanlah kepada kami sukacita dalam hati dan roh, serta penyerahan diri seperti yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah dengan penuh tekun dan sukacita kita meneladani dan melakukan kehendak dan cinta Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.